Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Allah Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Kami dapat beribadah, kami dapat memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami memuji, kami menyembah, kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Dan tiba waktunya Tuhan, kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan tuntunan-Mu. Tuhan, memasuki bulan yang ketujuh. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Nyatakan pewahyuan-Mu yang baru. Turun di tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang saya kasihi. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang ketujuh di minggu yang pertama. Nah saudara, di tengah-tengah situasi keadaan yang seperti sekarang yang sedang kita hadapi. Saya akan berbicara sepanjang bulan ini Tuhan memberikan tema buat gereja kita yaitu bangkit dan bersemangat di masa sulit ini. Bangkit dan bersemangat di masa yang sulit saudara. Nah saudara, saya teringat satu peristiwa di Alkitab kita yaitu di Lukas 15 ayat 18 katakan begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya, berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ini ada satu contoh peristiwa di mana seorang anak yang sulung menghabiskan semua harta bendanya dan kemiskinan, kemelarat dan kelaparan terjadi dalam hidupnya. Ketika dia dalam posisi seperti itu, di mana masalah tersulit dalam hidupnya sedang terjadi dan dia teringat akan rumah bapaknya yang penuh dengan makanan, bujang-bujang pekerja, karyawan bapaknya makan jauh lebih layak daripada dia. Dan dia sadar di situ kenapa dia harus kayak begini. Dan dia mulai bangkit. Dan dia mulai bangkit dan bersemangat berjalan kembali ke rumah bapaknya. Saudara, ini mengingatkan kita dalam situasi keadaan seperti ini. Mungkin yang tersulit yang kita hadapi hari-hari ini saudara. Saya rindu mengajak setiap kita, bangkitlah dan bersemangatlah. Datanglah di hadapan Bapa kita di tengah-tengah masa sulit yang kita hadapi. Dan saya yakin percaya, Bapa akan menerima kita apa adanya. Dan saudara, memang hari-hari ini kita perlu mengerti. Di Alkitab kita sudah mengingatkan kita bahwa di akhir zaman ini memang ini masa-masa sulit. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 katakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak pedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang dan tidak dapat mengekang dirinya, garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah saudara, ini yang dikatakan oleh Alkitab kita. Di masa-masa terakhir ini akan datang masa yang sukar. Bukan hanya saja kita sukar, kita sulit karena wabah, karena bencana alam saudara. Tapi kita perlu ingat, Alkitab kita mengingatkan kita di masa akhir zaman ini. Kita juga akan menghadapi kesulitan karena keegoisan dan kerakusan setiap umat manusia di akhir zaman ini. Dan ini akan membuat semakin sulit situasi dan keadaan dunia sekarang ini. Oleh karena itu saudara, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, saya mengajak semua kita jemaat-jemaat yang saya kasihi, bangkitlah dan bersemangatlah menghadapi
di masa-masa sulit ini, saudara. Amsal ingatkan kita, ketika kita menghadapi kesulitan, kalau kita tawar hati dan kita lemah, saudara, maka hilanglah kekuatan kita. Oleh itu saya mengajak kita, di masa-masa, di bulan-bulan yang hari-hari yang sulit ini, mari kita bangkit dan bersemangat. Di masa sulit ini, saya yakin dan percaya, kita harus tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Saya rindu setiap kita boleh tampil beda. Saudara, kenapa? Perbedaan ini akan penyelesaian masalah. Dalam bagaimana kita melihat perspektif memandang masalah ini akan berbeda, saudara. Saya ingat suatu waktu ketika terjadi peperangan, saudara, antara bangsa China dan bangsa Jepang. Nah, ini sama-sama Asia, sama-sama posturnya hampir sama, saudara. Ya, sepintas nggak ada perbedaan kedua bangsa ini. Kalau tidak pakai seragam, sulit untuk membedakan di mana musuh, di mana lawan, saudara. Oleh karena itu, jenderal perang China, saudara, dia cuma selidiki mana ya perbedaan yang kontras supaya bisa kelihatan bahwa ini musuh, saudara. Dia coba selidiki dan ternyata dia mendapatkan perbedaannya terletak pada cara mencuci muka, saudara. Kalau orang China mencuci muka, handuknya yang digerakkan di mukanya, saudara. Tetapi kalau orang Jepang mencuci muka, handuknya dia, mukanya yang bergerak. Dan kata jenderal, itu musuh. Tembakin dia, saudara. Nah, saudara, saya berharap hari-hari ini perbedaan itu di akhir zaman ini ada pada kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Nah, perbedaannya apa, saudara? Ya, orang Kristen harus berbeda. Apa bedanya? Di 2 Timotius 2 ayat 2 dan 3 katakan begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita angkat pujian ini apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Saudara, dari ayat yang kita baca, saudara, saya mendapatkan ada 3 ciri anak-anak Tuhan yang bangkit dan bersemangat di masa sulit. Yang bangkit, ya, yang bersemangat di masa-masa yang sulit, saudara. Kalau di masa-masa tenang kita bangkit dan bersemangat itu biasa. Tetapi, saudara, di masa-masa yang sulit kita bisa bangkit dan bersemangat, saudara. Ini anak Tuhan yang luar biasa, saudara. Oleh karena itu kita akan lihat ada 3 ciri anak-anak Tuhan yang bangkit dan bersemangat di masa sulit. Yang pertama, saudara, yaitu orang yang memiliki iman yang kuat. Di 1 Korintus 16 ayat 13 katakan begini. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, saudara, kesulitan seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk memproses kehidupan kita. Amin, saudara. Itu proses. Makanya Tuhan izinkan seringkali ada tantangan, ada kesulitan terjadi. Supaya ini untuk membentuk kita, memproses kehidupan kita. Supaya kita punya endurance, yang punya iman yang lebih mantap melihat ke depan. Nah, oleh karena itu saudara, seringkali Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Saya mau ingatkan kita, saudara. Ya, coba saudara bayangkan kalau keadaannya semua tenang-tenang, itu juga berbahaya, saudara. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Eropa, kekristenan di Eropa sekarang. Karena kenapa? Mereka mapan dan nyaman, saudara. Nah, oleh itu kita bersyukur
tinggal di bangsa ini, dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, justru itu melatih iman kita supaya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, biarlah izinkan Tuhan memproses dan membentuk kita. Saya ingat, saudara, satu peristiwa. Saudara mungkin saya tahu orang Jepang kan suka makan sushi, ikan mentah, saudara. Nah, saudara, dia suka makan ikan salmon mentah. Nah, saudara, ada nelayan nangkap itu, waktu itu nangkap, dimasukkan ke cold storage, dibekukan, baru dijual ke restoran. Tapi setelah restoran beli, dicoba dengan customernya, saudara, kurang enak. Saya bilang, ini ikannya kurang fresh. Lalu akhirnya para pelaut mikir bagaimana caranya supaya ikan ini tetap hidup, supaya lebih fresh, saudara. Akhirnya mereka di kapal mereka bikin kolam. Bikin kolam, saudara. Dapat ikan dalam keadaan hidup ditaruh di situ, saudara. Tapi karena nelayan kan nggak mungkin bolak-balik dapat ikan bawa pulang gitu kan, saudara. Mereka harus punya waktu supaya menghemat segala sesuatu. Mungkin cuma waktu yang cukup panjang, mungkin berhari-hari. Setelah itu mereka baru bawa ke darat, saudara. Ternyata, saudara, yang di kolam pun banyak ikannya mati, saudara. Sehingga seringkali ditolak sama restoran. Lalu akhirnya nelayan itu berpikir bagaimana caranya ya, saudara. Tiba-tiba ada satu nelayan dapat inspirasi. Kolam ditaruh ikan hiu kecil, saudara. Mungkin baby hiu, saudara. Ditaruh di situ. Dapat ikan salmon ditaruh di kolam itu. Sehingga yang terjadi, saudara, di kolam tuh uber-uberan, saudara. Ikan hiu mengejar salmon. Wah, dikejar-kejar, saudara. Tapi karena dikejar-kejar terus, bergerak terus, saudara. Ya, ikan salmon itu jadi fresh, jadi seger, saudara. Hanya sampai ke restoran, saudara, dalam tetap keadaan fresh. Dan ketika disuguhkan kepada customernya, mereka menikmati, nah ini ikan yang fresh dan nikmat untuk dinikmati. Saudara, kita bisa belajar sesuatu dari peristiwa ini, saudara. Sering kali ada kalanya dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan ada hiu mengejar-ngejar hidup kita. Supaya kenapa? Kita boleh bangkit dan bersemangat. Supaya kita tetap fresh di hadapan Tuhan, saudara. Oleh itu sekali lagi saya mau ingatkan kita, jangan takut dengan persoalan, jangan takut dengan masalah. Biar semuanya itu justru membuat kita, iman kita semakin mantap, saudara. Membuat kita ya move on hari-hari ini, saudara. Ya, di tengah-tengah masa memang kita harus kurangi aktivitas. Tapi bukan berarti kita nggak efektif. Bukan berarti kita tidak produktif, saudara. Saya berharap semua jemaat Tuhan tetap produktif, tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, makanya kita harus move on. Nah, miliki iman yang kuat. Kesulitan akan memisahkan kita. Yang besar, orang yang besar dan orang yang kecil, saudara. Saudara, di Amerika banyak petani kentang. Saudara, suatu hari kalau mereka panen kentang, biasanya mereka pisah-pisahin tuh, saudara. Ini keranjang yang sedang, kecil. Setelah itu mereka baru bawa ke pasar. Tapi ada satu petani, dia dapat inspirasi. Begitu dia panen dari tanah, ambil langsung dimasukin ke truk. Teman-temannya sarankan, kamu pisahin dulu. Kalau enggak nanti kamu rugi jualnya. Oh enggak apa-apa. Dia masukin di truk, lalu dia jalan, saudara. Nah, sengaja dia cari jalan yang tidak mulus. Dia sengaja cari jalan yang lubang-lubang gitu, saudara. Walaupun agak jauh sedikit, tapi dia tempuh itu. Nah, saudara, ketika dia jalan-jalan yang agak bolong-bolong, saudara, mungkin truknya goyang-goyang, saudara. Ternyata, saudara, dengan truknya goyang-goyang, saudara, melewati batu besar, melewati gelombang, saudara. Ternyata kentang itu, saudara, otomatis secara gravitasi. Yang kecil akan turun ke bawah, yang besar naik ke atas. Itu secara otomatis, saudara, karena ini kan truk jalan bergerak. Dan sampai di pasar, karena dia paling pagi, paling cepat. Orang lagi semua masih milih, dia sudah sampai di pasar, saudara. Dia buka truknya dan orang lihat, yang atas semuanya besar-besar. Lalu mereka borong semua penjual-penjual itu, saudara. Dan dia lakukan itu. Dan akhirnya petani ini menjadi petani yang diberkati Tuhan luar biasa. Saudara lihat peristiwa ini, saya rindu mengingatkan kita, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita. Ada gelombang dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu saudara, saya rindu terus mengajak kita tetap yakin dan punya iman yang kokoh. 2 Timotius 2 ayat 1 katakan begini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hanya dalam Kristuslah kita bisa kokoh. Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya. Kita angkat pujian ini. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Tenangkan melalui waktu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yang kedua saudara, ciri anak-anak Tuhan yang bangkit dan bersemangat di masa yang sulit adalah meneruskan kabar baik. Saudara, ternyata kita meneruskan kabar baik, kabar sukacita kepada orang lain justru akan membuat kita bisa mengatasi masa-masa sulit seperti ini. 2 Timotius 2 ayat yang kedua katakan begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Nah saudara, kita akan memiliki sukacita kalau kita suka meneruskan kabar baik. Kabar sukacita, kabar baik, kabar Injil kepada banyak orang. Bukan hanya untuk kalangan sendiri, bukan hanya untuk egois kepentingan pribadi sendiri saudara. Tapi disampaikan kepada banyak orang. Supaya lebih banyak orang boleh mengalami berita sukacita di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Mereka boleh mendengar kabar baik dari sorga. Saudara, saya ingin percaya di luar sana hari-hari ini, apalagi mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, sangat membutuhkan kabar sukacita. Oleh itu saya mendorong setiap kita, jadilah sahabat-sahabat yang baik. Jadilah hafruta-hafruta yang baik. Sahabat yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sampaikan, kabarkan kabar baik. Bahwa Yesus mengasihinya, Yesus mati untuk dia. Jangan itu disimpan hanya untuk kalangan sendiri, saudara. Saudara, kalau seandainya di masa-masa pandemi seperti sekarang, lalu tiba-tiba ada orang menemukan obat antivirus begitu saudara. Lalu orang ini simpan untuk kepentingan pribadinya. Dia cuma hanya untuk kepentingan pribadinya. Saya lihat alangkah egoisnya orang seperti ini. Nah saya ingin percaya saudara, kalau hari-hari ini ada orang menemukan obat-obat pasti diberikan kepada banyak orang lain. Karena Alkitab mengingatkan terlebih berbahagia memberi daripada menerima saudara. Ini prinsip orang-orang Kristen saudara. Oleh itu saudara, mari hari-hari kita akan meneruskan kabar baik kepada banyak orang. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bertumbuh secara rohani saudara. Kalau kita rindu bertumbuh secara rohani saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang kita banyak lakukan hari-hari ini, yaitu worship Christ. Memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Ini kita perbanyak. Nah saudara, di gereja kita sekarang sudah disiapin sarananya. Ada doa pagi setiap hari kita bisa bersama-sama worship Christ. Worship Him, sembah Tuhan. Dan juga ada menara doa yang 24 jam. Kita bisa terus memuji, menyembah Dia. Yang kedua saudara, walk with Christ. Mari hari ini kita terus berjalan, jangan merasa hebat, jangan merasa pinter sendiri. Sebab jalan yang akan kita tempuh ini belum pernah kita lewati hari-hari ke depan.
Masa pandemi yang baru kita alami. Belum ada yang tahu bagaimana cara solusinya untuk menjalaninya. Oleh itu, walk with Christ. Yang ketiga, walk, kerja bersama dengan Kristus. Saudara yang bekerja, dia minta hikmat, minta tuntunan Tuhan supaya engkau bisa bekerja dengan baik. Yang keempat, saudara, yaitu witness for Christ. Yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Saya berharap biar hari-hari ini kita boleh bersaksi menyelesaikan amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan urapan api Pentakosta yang ketiga, memperlengkapi kita untuk menyelesaikan, menjadi saksi Kristus. Nah, bagaimana cara menjadi saksi? Yang pertama, bersaksi melalui kesaksian hidup kita. Saudara, setiap kita punya kesaksian hidup, punya pengalaman hidup. Bagaimana Tuhan tolong, bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Dan itu saksikan kepada banyak orang. Apalagi saudara yang sudah mengalami ya pertolongan Tuhan. Dan saudara dipakai dan diberkati Tuhan. Saksikan. Karena kenapa? Orang semakin mengenal saudara, kesaksian saudara akan semakin jadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara jangan malu, saksikan kepada banyak orang. Yang kedua saudara, bersaksi melalui gaya hidup kita yang peduli saudara. Saya rindu setiap kita memiliki beban. Pedulilah dengan sesama kita. Jangan kita masa bodoh, jangan kita egois dengan diri kita saudara. Yang penting gue selamat, orang lain masa bodoh. Mari saya mengajak kita setiap kita miliki kepedulian. Itu menjadi kesaksian gaya hidup kepedulian kita dengan sesama kita saudara. Saudara hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang harus mengalami isolasi mandiri. Saudara, seandainya suami, istri, anak-anak yang masih kecil, semuanya terpapar positif. Dan mereka harus isolasi mandiri. Saya berharap Bapak Ibu hari-hari ini kalau saudara terpapar, lebih baik akui. Itu gak apa-apa saudara. Ini bukan penyakit yang berdosa, bukan. Ini masalah virus. Jadi kalau saudara terpapar bukan berarti saudara lebih berdosa. Enggak saudara. Ya. Lebih baik kita akui, kita ngomong supaya kenapa orang sekeliling kita sehingga kita tidak menjadi sumber masalah bagi mereka. Ya kita bisa menjaga diri kita, ya kita bisa mengisolasi mandiri. Kalau kita memang positif, lebih baik kita berdiam diri. Jangan lagi keluyuran kemana-mana. Dengan berkeluyuran pergi kemana-mana, saudara membawa virus, mempaparkan banyak orang. Nah saudara, kalau orang yang terpapar harus isolasi mandiri, tentunya mereka butuh makan. Makanya saudara kita hari-hari ini kita akan melakukan. Kita akan membuat paket sembako. Kita akan memberikan bantuan saudara. Bahkan saudara ya kemarin istri saya masak mengantarkan kepada ada beberapa keluarga yang sedang mengisolasi mandiri saudara. Mari saudara kita membutuhkan di tengah-tengah keadaan kayak gini. Kita lebih banyak membutuhkan bantuan. Orang lebih banyak membutuhkan bantuan. Mari ulurkan tanganmu, jadilah saksi di mana engkau berada. Yang ketiga saudara, bersaksi melalui sosial media. Saudara, sosial media begitu banyak. Ada Instagram, ada Facebook, saudara, YouTube. Pakai semuanya itu saudara untuk menjadi sarana untuk penginjilan. Mari saya mengajak saudara, orang-orang yang suka dengan media, yang suka, yang bisa. Buatlah film-film pendek yang menceritakan tentang etika kekristenan, tentang etika pergaulan Alkitab, saudara. Nah, saya ingin percaya ini akan menjadi berkat bagi banyak orang melalui kesaksian-kesaksian seperti itu, saudara ya. Melalui film-film pendek dengan etika, dengan karakter Kristus, kita memperkenalkan kepada banyak orang dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berikanku hati seperti hatimu ya Tuhan. Seperti hatimu dengan belas kasihan, berikanku mata seperti matamu, melayang di sekelilingku, berikanku
lakukan tugasku, bagaikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati. Ciri yang ketiga, saudara, orang yang bangkit dan bersemangat di masa yang sulit adalah mereka akan menjadi militan bagi Kristus. Ayat yang ketiga dari 2 Timotius 2 katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menjadi seorang prajurit, tentunya seorang prajurit kalau sedang bertugas di medan perang, dia tidak memusingkan yang lain. Selain apa yang diinstruksikan oleh komandannya, itu yang dia lakukan dengan segenap hatinya. Saudara, Alkitab mengingatkan kita bahwa kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita memiliki mental seperti seorang prajurit. Artinya kita militan dalam Kristus. Saudara, saya rindu mengajak kita hari-hari dalam situasi keadaan seperti ini. Bukan membuat kita semakin cuek, bukan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tapi saya mendorong setiap kita semakin militan di dalam Kristus, saudara. Jangan kayak anak kecil, saudara. Yang anak kecil yang sukanya ngambek, kalau tidak dikasih mainan ngambek, saudara. Kalau tidak dikasih apa yang diinginkan ngambek, saudara. Saudara, kalau dengan situasi apa yang sedang terjadi ini, mengingatkan kita bahwa sebentar lagi Yesus akan datang. Saya pikir bukan zamannya lagi kita masih bayi rohani, anak-anak rohani. Enggak, saudara. Tapi kita harus menjadi militan dalam Kristus. Untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali sebentar lagi sudah di ambang pintu ini. Oleh itu sekali lagi saya rindu mengajak kita. Ya, seorang prajurit dia akan terus berjuang. Dia akan terus berjuang untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan kepada dia. Oleh itu saudara, mari kita lakukan tugas. Mari kita hari-hari banyak berdoa. Kita artinya seorang prajurit berarti kita sedang berperang dalam peperangan rohani. Hari-hari ini kita sedang berperang dalam peperangan rohani. Dengan doa syafaat yang kita naikkan, saudara. Dengan doa-doa yang kita naikkan. Karena saya yakin dan percaya. Apa yang terjadi di alam roh. Kalau di alam roh kita sudah kuasai dan kita menangkan. Dan saya yakin percaya itu akan terjadi di alam jasmani ini. Oleh itu saudara, mari kita berperang. Mari kita akan bersyafaat. Ya, buat bangsa, buat negara, buat pemimpin-pemimpin kita. Buat banyak masyarakat kita. Kita perlu syafaat di tengah-tengah situasi keadaan seperti ini. Kita mari menjadi juru syafaat, saudara. Saya teringat, saudara, ketika orang Israel sedang berperang dengan orang Amalek. Musa ada di atas bukit. Kalau Musa mengangkat tangannya, orang Israel semakin kuat. So bayangkan kalau angkat tangan kayak begini terus. Berjam-jam begini, gak tahan turun tangan. Begitu Musa turun tangan, orang Amalek lebih kuat, saudara. Maka tangan Musa ditopang oleh Hur dan Harun. Kiri kanan saudara ditopang. Mereka duduk di atas batu, pegang tangan Musa. Supaya tangan Musa tetap terangkat seperti ini. Dan sepanjang hari itu sampai musuh orang Israel, yaitu orang Amalek, dikalahkan oleh tentara Yosua waktu itu. Oleh pasukan Yosua. Saudara, ini mengingatkan kita. Saudara, kita akan naik di tempat yang tinggi. Kita ada menara doa. Kita akan terus berdoa. Kita akan terus angkat tangan kita, memberkati kota dan bangsa kita. Supaya apa yang sedang terjadi sampai peperangan terhadap virus ini boleh kita menangkan, saudara. Saya berdoa, biarlah hari-hari ini kita terus berdoa. Supaya apa yang virus terjadi pernah terjadi pada tahun 18 dan 19 itu flu Spanyol, saudara. Waktu peristiwa wabah Spanyol itu makan korban jauh lebih banyak daripada sekarang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Itu waktu wabah itu menyerang banyak orang. Membuat korban yang cukup banyak. Tapi yang luar biasanya tiba-tiba flu ini hilang. Udah selesai begitu hilang aja begitu, saudara. Lalu sekarang kehidupan kembali normal kembali sampai. Saudara, saya ingin percaya kalau itu dulu pernah terjadi. Dan saya ingin percaya di masa pandemi COVID-19 ini akan terjadi. Tugas saya dan saudara, mari angkat tangan. Terus banyak nyembah memuji Tuhan. Naikkan doa syafaatmu. Dan saya ingin percaya Tuhan akan berperang ganti kita. Dan tiba-tiba COVID-19 akan dibersihkan oleh Tuhan sendiri.
Dan kita akan kembali dalam kehidupan yang seperti biasa. Kekuatanku di hidup. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara boleh menyiapkan diri, roti dan anggur di tempat masing-masing. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu, hamba-Mu sudah sampaikan. Biar kami boleh bangkit. Kami boleh tetap bersemangat menghadapi masa yang sulit ini. Karena kami tahu ada Tuhan berserta dengan kami. Tangan-Mu Tuhan senantiasa menopang setiap kami. Dan urapan yang baru di era Pentakosta yang ketiga senantiasa menyertai, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Biar kami bukannya pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami akan menyiapkan diri kami Tuhan untuk makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Sukacitaku bermazmur bagimu, karena ku tahu oleh curahan darah-Mu menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku telah oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Dijadikan baru. Saudara, mari pegang roti dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu, saudara. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebelum kita makan, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami dari kuasa darah Yesus. Segala dosa dan pelanggaran kami sudah diampuni. Dan sekarang kami siap makan dan minum sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang
cawan dengan tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu, ini ada darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Oh, mari angkat ucapan syukurmu kepada Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhanku, terima kasih. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku. Haleluya. Uriala barasandara la marasande. Hiarara la barasandara la marabu. Sekarang terima urapan yang baru. Terima urapan api Pentakosta yang ketiga. Terima dalam nama Yesus. Penuh. Oh, shikarala barasandara la barasandara. Oh, shikarala barabara. Penuh dalam nama Yesus. Tidak ada satu orang yang kau lewatkan. Semuanya terima. Semuanya penuh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Oh, shikarala barasandara la barabara. Hiarara barasandara la maramu. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada satu orang yang kau lewatkan. Semuanya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan, dengan urapan yang baru kami terima hari ini. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat sudah diangkat dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di dalam urapan tidak ada yang sakit, semuanya sehat, semuanya kuat. Di dalam urapan-Mu Tuhan, tidak ada yang berkekurangan, semuanya tercukup dengan baik, bahkan berlimpah-limpah Kau akan berikan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diurapi Tuhan, sama-sama kita katakan,